Bagaimana sebetulnya pemerintah kita melihat kerja-kerja TVRI ini, kan dampaknya bukan hanya untuk memenuhi 24 jam siaran, tapi dampak ekonominya apa yang diliput oleh TVRI ini juga bisa terekspos. Berapa tahun terakhir ini kita terus berpacu untuk juga TVRI tetap dilirik oleh masyarakat. TVRI NTB kalau kita ini sekarang menentukan atau melihat seperti apa sih, seberapa besar kita ditonton, itu kita tetap melakukan survei. Kita sama Pak Yusron. TVRI NTB, TV-nya aku, TV-nya kamu, TV-nya kita semua. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Nah, Bu Sani, dalam apa ya, Bu Sani selama ini lihat, ini kan ntar lagi ASO ini. Ya, ntar lagi ASO sebetulnya di NTB kita ini udah siap 100% apa seperti apa untuk ASO? Ya, untuk ASO memang tahap pertama kewajiban dari pemerintah adalah memberikan akses, membantu masyarakat untuk bisa mengakses layanan siaran digital lewat pembagian STB. Tapi di tahap pertama NTB tidak kebagian. Tidak kebagian. Tapi memang pemerintah berjanji nanti ada tahap kedua dan ketiga. Tetapi dengan demikian, tugas kami sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI ini harus berada pada garda terdepan untuk bisa mensukseskan migrasi penyiaran digital dari analog ke digital. Dan TVRI NTB dari Oktober 2021 kita sudah hijrah, kita sudah meng-off-kan analog karena memang izinnya habis. Izin penyiaran analognya habis, jadi langsung kita hanya full dari 9 transmisi, kita sekarang tinggal 5 yang bersiaran digital. Tetapi dengan demikian kita berharap bahwa masyarakat juga bisa mengakses kita lewat multi platform TVRI. TVRI ada di streaming YouTube, ada di TVRI Klik, ada di Instagram dan beberapa media sosial lainnya. Berarti ini new media atau media baru. Ya, media baru yang dikembangkan oleh TVRI. Saya kira dulu awalnya ya Bu Sandi ya. Jadi TVRI ini termasuk yang agak menolak bayangan saya gitu ketika dia memang mengutamakan terestrialnya gitu. Nah, tapi saat ini bahkan memiliki divisi khusus untuk media baru. Nah, ketika media baru ini TVRI NTB ini, saya lihat setiap hari selalu bersiaran online streaming ya. Nah, dalam berapa tahun ini nih, jadi gimana antusiasme masyarakat kita sebetulnya untuk menerima siaran bukan hanya melalui perangkat televisi yang ada di rumah menggunakan remote, tapi sudah beralih menggunakan smartphone. Ini menjadi peluang atau tantangan TVRI, Bu Sani? Ya, tantangan memang harus dihadapi ya. Jadi teknologi terus berkembang, mau tidak mau kita juga memang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Alhamdulillah TVRI NTB dalam kurun waktu berapa tahun terakhir ini kita terus berpacu untuk juga TVRI tetap dilirik oleh masyarakat. TVRI NTB kalau kita ini sekarang menentukan atau melihat seperti apa sih, seberapa besar kita ditonton, itu kita tetap melakukan survei. Dari survei itu kita melihat bahwa paket acara yang paling digemari adalah Pesona Indonesia, peringkat pertama, kedua adalah NTB Bicara, baru disusul urutan ketiga NTB Hari Ini, itu news, berita. Dan para penonton maksimum kita itu didominasi oleh pria justru. Pria ya? Iya. Jadi kalau menarik ini. Kalau pilkada itu sasarannya pemilih wanita, perempuan gitu karena paling banyak. Betul. Tetapi TVRI ternyata TVRI NTB dilirik oleh penonton atau pemirsa pria. Dengan usia 30 sampai 40 tahun. Disusul kemudian SMA SMK. Usianya begitu. Namun untuk media sosial, ternyata 3% dari yang menonton siaran multiplatform kami di media baru itu adalah dari Arab Saudi dan Malaysia. Wow. Arab Saudi dan Malaysia. Menarik. Berarti ini adalah dari survei tersebut kami harus mengangkat kearifan lokal karena tontonan ini adalah tontonan yang menarik bagi warga di luar NTB. Bisa saja yang penonton dari Arab dan Malaysia itu adalah warga NTB yang sedang berada di luar negeri dan tertarik melihat budaya-budaya yang ada di NTB. Kangen deh.
kangen. Jadi akhirnya dengan nonton siaran-siaran TVRI NTB melalui media sosial, mereka rasa rindu bisa terobati. Jadi ya akhirnya kita bisa memetakan juga ternyata dengan media baru ini Bu Sani ya. Bahkan mungkin lebih detail mengenai pola pemirsa maupun karakteristik pemirsa. Nah Bu Sani, dalam perkembangan TVRI, saya melihat TVRI ini sudah banyak berbenah. Baik di studio, bahkan sekarang tuh ada studio podcast gitu ya yang sudah dikembangkan di TVRI. Kemudian acara-acaranya ini sudah mulai melibatkan khalayak. Jadi segmentasi yang dulu mungkin TVRI itu dikenal ya untuk orang tua. Nah sekarang ini sudah mulai masuk ke ranah-ranah yang remaja, milenial gitu. Nah Bu Sani, dalam meramu program-program ini apakah Jakarta memberi persentase tersendiri nggak untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah? Ya, dengan digitalisasi sekarang, TVRI daerah itu justru mendapat kanal khusus. Jadi di kanal daerah itu kita bisa mengisi 24 jam. Jadi kalau dulu kita siaran lokal 4 jam, selebihnya kita wajib relay. Dan kalau ada kerjasama di tingkat pusat, kita wajib relay. Nah, selagi mungkin tidak ada kerjasama nasional gitu ya, atau tidak mewajibkan TV daerah untuk merelay, itu kita bisa bersiaran full dari NTB itu 24 jam. Siaran 24 jam itu kita luncurkan bertepatan di ulang tahun TVRI NTB ke-15. Sebelumnya kita bertahap. Sebelumnya kita bersiaran 16 jam, setelah 16 jam baru kita di ulang tahun kita 24 jam. Ini kerja berat bagi kami karena server, peralatan, sarana prasarana itu kan harus ada cadangan ya. Bagaimana mesin ataupun peralatan elektronik yang tidak berhenti ya, hidup 24 jam. Betul, Bu Sani. Nah, beruntungnya memang dengan peralatan canggih, kita sekarang tidak harus lagi ditungguin oleh SDM atau dulu ada pengarah acara, ada IT. Karena sekarang sudah tersistem semua, sudah bisa acara yang akan disiarkan disusun dalam PC, disusun untuk nanti otomatis akan play. Jadi para TD, technical director itu sudah bisa memantau lewat handphone saja. Dia di rumah sudah bisa memantau siarannya, termasuk kepala teknik juga bisa memantau. Dan kita mau membuat grup. Di grup itu artinya kita harus care, peduli terhadap detik per detik siaran TVRI. Jadi apapun trouble kita berupaya untuk secepat mungkin. Nah, saat ini dengan sistem penyewaan multiplexing, karena kita penyelenggara multiplexing, ada beberapa mitra, 5 mitra yang sudah bekerja sama dengan kita, dan itu ada namanya SLA, Sales Level Agreement, adalah bagian komitmen TVRI untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap mitra. Ketika ada kerusakan, jadi ini ada grupnya, grup senasional dengan juga digabung dengan pusat seluruh daerah. Jadi dari tim IT kita bergabung dalam grup tersebut, dan ketika ada trouble, ketika kita sendiri daerah NTB tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, kita bisa langsung video call dan silakan sharing semua. Jadi diarahkan. Mungkin gini. Jadi itu ada bagian SLA dari TVRI untuk kita memberikan pelayanan maksimal kepada mitra penyewa multiplexing. Ini layanan 24 jam, siaran 24 jam ini kan saya membayangkan dulu pernah mendirikan televisi lokal juga 4 jam saja Bu Sani, ini minta ampun gitu. Karena ini kan 24 jam kali 7 hari. Nah, menyediakan ini kan tantangan sangat luar biasa untuk TVRI NTB. Dan saya yakin dengan apa yang dimiliki TVRI NTB saat ini, nah Bu Sani kan ini tinggal meramu. Bagaimana ramuan untuk memenuhi 24 jam. Nah, namun Bu Sani nih, NTB saat ini dilirik sebagai sport tourism. Nah, saya lihat juga banyak sekali nih program-program NTB yang menasional dibuat oleh TVRI NTB. Jadi kesan-kesan di nasional ini betul-betul digambarkan oleh TVRI NTB. Bu Sani, ini kan kita berbicara temanya hari ini. Bagaimana TVRI membangun Nusa Tenggara Barat. Ini melalui penyiaran, Bu Sani. Gimana Bu Sani? Ya, kami walaupun berstatus sebenarnya klasifikasi B ya. Waktu saya masuk TVRI NTB klasifikasi C. Terus pada saat Agustus, kapan ya itu ya?
kami kembali dilantik untuk naik dan dikukuhkan menjadi TVRI NTB berklasifikasi B. Dengan klasifikasi B ini sebenarnya masih jauh berbeda dengan klasifikasi A. Klasifikasi A itu seperti Sumatera Utara, Bali, Aceh, Sumatera Selatan gitu ya. Itu dari segi anggaran. Kami itu masih terbilang minim tetapi punya kewajiban yang sama. Jadi klasifikasi A, B, dan C sekalipun itu tidak beda kewajiban. Gimana caranya ini? Jadi dengan jumlah SDM yang juga jauh berbeda, tetapi itu tadi kita harus bisa menciptakan bagaimana semua karyawan bisa punya kepedulian, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama. Untuk itu setiap ada event NTB selalu berupaya tercepat. Pada saat peliputan MXGP itu kan izinnya dari Spanyol ya, dari luar negeri. Kita berupaya untuk segera ajukan permohonan. Kita ajukan permohonan dan kita diizinkan untuk meliput. Pada saat itu diizin meliput itu. Dan di media center tersebut juga kru standby selama dari awal hingga akhir kegiatan dan terus berita-berita itu sebanyak mungkin kita bisa kirimkan ke nasional untuk disiarkan nasional. Artinya NTB apapun yang terjadi di NTB kita bisa explore itu untuk tingkat nasional. Dan TVRI sekarang sudah ada juga TVRI Award. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di NTB juga sering disiarkan di TVRI Award. Dan bahkan tim TVRI Award kadang-kadang dapat informasinya dari kita ketika ada kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional. Kita undang juga dari tim pusat, tetapi kadang-kadang kan tim pusat juga terbatas dan punya kegiatan juga, akhirnya minta tolong dari kru TVRI NTB dengan kru seadanya, dengan peralatan memang lumayan canggih ya peralatan kita sekarang, jadi kita bisa mensupport dengan standar internasional tersebut. Ini sangat luar biasa nih, anggaran kelas B tapi kinerja dituntut kelas A. Ini kan betul-betul Bu Sani menguji manajemen ini. Bagaimana Bu Sani beserta seluruh keluarga besar TVRI ini agar berbuat maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, Bu Sani harapan ke depan terkait dengan TVRI NTB ini agar tentu lebih luas, lebih banyak lagi nih masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan siaran TVRI di NTB serta tentu dampaknya buat ekonomi di Nusa Tenggara Barat misalnya. Ya, salah satu upaya kami adalah memasyarakatkan TVRI NTB. Pada saat ulang tahun kami roadshow dari Kepulauan Sumbawa, dari Bima, Dompu, Sumbawa, KSB. Kita roadshow bersiaran dari sana dan memang alhamdulillah ternyata masyarakat di Kepulauan Sumbawa sangat merindukan media yang mengekspos mereka. Ternyata Kepulauan Sumbawa tidak kalah indahnya dengan Kepulauan Lombok. Gitu ya. Jadi kami didukung dengan semua konten dan materi siaran mereka siapkan. Kita tinggal syuting saja tanpa perencanaan yang panjang. Jadi on the spot saja, Bu Sani. Ya, kita sudah kondisikan. Tapi untuk tingkat SMK, SMA itu kita difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Kita rapat untuk semua apa sih yang dibutuhkan materi. Kita butuh adalah tari-tarian tradisional, kita butuh semua musik tradisional, dan anak-anak di sana akhirnya yang selama ini tidak hanya menonton tapi tidak tahu bagaimana sih di balik layar itu sebenarnya produksi, kerja produksi. Nah, ini kru TVRI turun langsung dengan mobil OB van, turun dengan peralatannya gitu ya. Dan sangat antusias masyarakat di sana, termasuk kepala daerah. Dan untuk berita juga kita bersiaran langsung dari kabupaten kota. Jadi bersiaran dari kantor bupati. Jadi udah memungkinkan ya siaran dari on the spot lokasi-lokasi dimanapun berada. Sangat memungkinkan. Dan nanti di Oktober mungkin TVRI NTB akan mendapatkan lagi penambahan mobil OB van. OB van dengan dilengkapi semua peralatan yang ada di dalamnya. Jadi TVRI nanti bisa kita ada sebagian yang
bersiaran dari Pulau Sumbawa, standby juga di Pulau Lombok, jadi bisa. Dan itu juga memang kita siapkan untuk 2024 menyukseskan pilkada. Jadi semua peralatan sekarang sudah berbenah, dan 2023 di semester pertama TVRI NTB akan mendapat rehab untuk studio. Wow, ini besar-besaran mungkin dengan dana miliaran. Mantap. Jadi sekarang kan kendalanya Pak Isron sudah tahu nih kondisi studio kita itu garasi yang dipermak jadi studio, dan kadang-kala kita lebih memilih syuting di luar dengan menggandeng mitra, mungkin ada yang punya hotel, ada yang punya lapangan golf, kita dikasih difasilitasi untuk syuting di lokasi objek-objek wisata, dan itu adalah bantuan atau bentuk kerjasama yang luar biasa bisa membantu kami. Nah sekarang dengan kondisi studio yang kecil itu hanya beberapa yang kita bisa live dari studio, selebihnya kita pilih untuk keluar, sekaligus juga memang memperkenalkan bahwa TVRI. Dan hari ini kami tadi juga meliput anak-anak sekolah luar biasa, karena itu adalah kewajiban kita juga, bahwa lembaga penyiaran publik bukan hanya memberikan ruang kepada yang artinya masyarakat pada umumnya, tetapi anak-anak luar biasa juga punya ruang untuk bisa tampil di layar televisi. Untuk itu kita juga memang tadi sudah ngobrol dengan Pak Kadis. Pak Kadis memohon Ibu kasih kesempatan anak-anak saya ini untuk tampil siap. Kita akan siap. Begitulah bentuk sinergi sebenarnya. Saling value to value sebenarnya, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Ini kan apa ya Bu Sani nih, saya tuh udah poin aja Bu Sani. Pemerintah Nusa Tenggara Barat atau kabupaten kota, bagaimana memandang TVRI? TVRI kan bukan hanya apa ya, mohon maaf nih, memang APBN ya, tapi kan perlu juga support dari pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat maupun kabupaten kota. Dengan melihat apa yang sudah dilakukan TVRI, saya melihat ini sudah all out Bu Sani. Nah, bagaimana sebetulnya pemerintah kita melihat kerja-kerja TVRI ini? Kan dampaknya bukan hanya untuk memenuhi 24 jam siaran, tapi dampak ekonominya apa yang diliput oleh TVRI ini juga bisa terekspos Bu Sani. Pemerintah ini seperti apa sih Bu Sani? Ya, kita sebagai lembaga penyiaran publik juga dikasih kewajiban ya. Ada kewajiban untuk memenuhi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Artinya dengan semua fasilitas milik negara ini juga diharapkan ada penghasilan lewat frekuensi, lewat layar kaca, itu akan memberikan penghasilan kepada untuk penerimaan negara bukan pajak. Target kita di TVRI NTB ada 900 juta, tetapi untuk tahun lalu kita sudah capai 75%, alhamdulillah ada 75%. Dan itu peningkatan yang signifikan, sebelumnya jauh. Nah sekarang ini dalam kondisi sekarang ini Agustus kita sudah capai 80 sekian persen. Wow, masih ada sekian bulan, melampaui ini pesan ini. Memang pemerintah provinsi, kalau di mana-mana pemerintah provinsi itu mensupport. Di Sumatera Utara hampir 1 miliar 1 tahun. Nah, kalau di NTB mungkin kita juga melihat kondisi anggaran, kita tidak juga bisa memaksakan kondisi anggaran, tetapi terlepas dari PNBP tadi, TVRI memang juga ada kewajiban juga bagaimana menyerap anggaran. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Saling kejar. Saling mengejar ini. Di satu sisi kita dituntut penyerapan anggaran, di satu sisi juga ada pemasukan, ada pemasukan. Tetapi demikian pun kita tetap juga mensupport pemerintah, karena kita berada di provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk hadir. Dan beruntungnya masih ada lembaga-lembaga atau instansi vertikal yang mensupport kita. Jadi instansi vertikal seperti Kemenkumham, banyak ya, seperti Polda itu juga mensupport kita. Jadi bentuk supporting sebenarnya dari pemerintah pusat, kalau belum dalam PNBP. Saya rasa dengan memberikan akses saya saja, kalau saya tetap berterima kasih, berterima kasih. Artinya Pak Gubernur juga berupaya untuk welcome terhadap kita gitu. Jadi seperti misalkan ada tamu dari pusat nih, kita mau pakai VIP bandara itu diberi akses gitu ya.
Dirut datang. Nah, kita undang Pak Gubernur untuk jamuan makan siang. Beliau hadir juga. Pak Gubernur hadir juga. Itu adalah bentuk dukungan kalau bagi saya ya, dukungan. Karena memang saya tahu di beberapa instansi anggarannya memang sangat minim ya. Saya tahu lah sangat minim. Jadi oke lah. Mungkin dari PNBP tidak bisa di-spot, tapi paling tidak yang sudah kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa terus lagi kita tingkatkan. Dan para OPD juga sangat welcome karena kami butuh juga berbicara tentang NTB itu kan nggak mungkin kami saja tanpa narasumber. Selama ini di NTB bicara termasuk dalam pemberitaan para OPD itu sangat membantu sekali untuk, dan tidak ada yang tidak ada yang sungkan untuk mengeksplor seperti apa sih program di pemerintahan TVRI NTB. Kami butuh yang seperti itu, dan itu kami rasa juga sudah bagian dari dukungan yang luar biasa. Jadi tetap saja memang TVRI NTB sudah mendapat sport atau dukungan lah dari pemerintah provinsi, apalagi dari kabupaten. Ini kabupaten cukup bagus juga. Ada yang sudah membantu untuk PNBP. KSB luar biasa, Lombok Tengah luar biasa, Lombok Timur. Mantap. Nah kemarin itu baru perdana itu TVRI siaran langsung ulang tahun Kota Mataram. Anggaran Pemko sudah masuk ke PNBP. Walau nilainya tidak seberapa, tetapi makanya saya bilang kita bukan bicara nilai. Tetapi apa sih bentuk kerjasama ini? Ayo kita saling mendukung. Dukungnya begitu. Nah, Ibu Sani nih sebagai kepala TVRI ada target nih PNBP. Ayo Bu kita bantu lewat ini gitu ya. Tetapi kebanggaan kami adalah OB fan, kru semua sudah bisa bersiaran di Taman Sangkareang itu. Sudah luar biasa juga gitu. Jadi ini terbuka sebetulnya Bu Sani ya, bagaimana pemerintah provinsi maupun kabupaten. Cuman kan tetap ada tuntutan seperti tadi itu ya untuk TVRI. Dilema juga Bu Sani. Satu sisi memaksimalkan penyerapan, satu sisi lagi harus ada pendapatan juga yang dituntut ini. Nah, dalam berjalannya Bu Sani, ini 1 tahun 6 bulan Bu Sani ini, target-target Bu Sani apakah ini sudah terpenuhi Bu Sani? Ya, masih target itu sebenarnya kalau target memang sudah terpenuhi. Misalkan dalam 1 tahun kami hanya dibutuhkan mendapat penghargaan dari pihak luar itu 1 gitu ya. Karena kelas B 1, kita sudah dapat 2. Udah bonus dari KPID acara program anak yang terbaik, terus dari Dirjen Pembendaraan gitu ya sebagai media yang memberikan layanan dukungan dalam menginformasikan mengenai anggaran terlampaui targetnya sudah terlampau. Tetapi sekarang Kemenpan RB kan sudah menegaskan lagi untuk ASN berakhlak. ASN berakhlak itu adalah bangga melayani bangsa. Di sana bangga melayani bangsa ini yang harus secara perlahan kita terapkan kepada SDM kita, bahwa kita bekerja di lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah harus juga punya integritas, loyalitas, akuntabilitas, adaptif, kolaboratif, itu banyak. Dan itu kita sudah ciptakan lagu Pak Yuswan. Ada lagunya. Ada lagunya supaya kalau disuruh ngapal anak-anak bakal gak hafal tuh. Tapi kalau lewat lagu karena sering dikumandangkan lagunya ASN berakhlak judulnya itu anak-anak jadinya sudah hafal. Nah, kalau dia sering mengucap, masa sih dia nggak mau berubah? Nggak mau melaksanakan gitu kan? Nggak mau melaksanakan. Jadi TVRI kita harus berubah. Reformasi birokrasi itu dituntut adalah perubahan. Budaya kerja yang selama ini pada zona nyaman. Ayo kita bangkit. Mohon maaf, Ibu Kepsanya cerewet memang. Saya baris saja saya lihat hijab yang tidak seragam. Langsung negor karena kita sudah ada uniformnya ada. Kalau hari Senin berpakaian biru, hijabnya biru gitu ya, celana krem, sepatu harus hitam. Nah, itu mata saya langsung nangkap kalau ada yang sepatu putih. Kalau ada yang beda pasti artinya itu kenapa sekolah menerapkan terlambat tutup gerbang? Itu untuk melatih disiplin sebenarnya. Melatih disiplin. Nah, kita ASN itu harus berakhlak, dimulai dari disiplin. Disiplin diri sendiri juga. Nah, bebannya seperti Kepsta ini, nggak bisa terlambat bangun, nggak bisa karena upacara kita harus duluan ada.
Jangan sampai pembina upacaranya terakhir. Ya, oke. Termasuk senam nih. Kalau kepsanya belum berdiri, belum tuh udah berdiri gitu. Jadi dari hal yang sepele sebenarnya. Senam untuk apa itu? Instansi membuat senam itu kan supaya semua karyawan sehat, bugar, akan menambah motivasi, akan refreshing, akhirnya ide-ide kreatif akan muncul. Sepakat. Ini luar biasa. Berarti saya melihatnya Bu Sani nih, ada keteladanan yang dibangun. Karena percuma nih ngomong keras-keras, harus begini jam segini. Tapi kalau tidak ada keteladanan, ya nggak akan bisa. Nah, tadi saya tertarik nih Bu Sani. Ada ucapan Bu Sani ya, kurang lebih saya menangkapnya begini. Karena ASN bukan TVRI, bukan sekedar menggugurkan kewajiban bersiaran selesai urusan. Nah, ini yang Bu Sani coba balik paradigma, menggugurkan kewajiban menjadi berbuatlah yang terbaik. Menjadi pelayan masyarakat yang terbaik. Susah nggak? Karena mohon maaf Bu Sani, dulu paradigma saya juga ini terbentuk. Nah, karena TVRI ya yang penting kan siaran katanya. Apapun yang disiarkan yang penting siaran. Ya tadi menggugurkan kewajiban. Nah, Bu Sani ingin mengubah ini. Berat nggak Bu Sani? Ya, kita tetap target itu bukan hanya dalam tulisan saja. Ya. Jadi sebagai pimpinan kita tetap harus hafal ini targetnya apa sih. Termasuk dengan penghapusan BMN. Kita harus tahu ini. Betul. Target 2021, target 2000, sekarang 2022. Ya. Apa ini? Adakah barang-barang milik negara yang memang sudah harus dihapuskan sampai sebegitu? Bagaimana inventaris barang? Ada permintaan, hanya minta saja ini sekian-sekian. Dasar mintanya apa? Itu dasarnya adalah user. Bidang ini butuh apa? Berarti dasarnya adalah permintaan dari semua user. Dari dasar itulah mereka mengajukan ke saya, gitu. Nah, setelah ini habis dipakai, minta lagi. Mana buktinya? Dipakai untuk apa? Sebegitunya. Hanya kecil pengadaan materai. Permintaan materai 200, ya. 200 habis, minta lagi. Lo 200-nya mana? Harus dilampirkan, dipakai untuk MOU nomor sekian, ini nomor sekian. Ada kesalahan, buat lagi. Ini salah. Ini. Jadi habis yang 200, ini baru kita ini. Karena apa? Ini kewajiban saya sebagai KPA, efisiensi anggaran. Korupsi sekarang bukan harus saya mengambil uang untuk kepentingan saya. Kepentingan pribadi. Tidak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan negara juga kena. Termasuk korupsi gitu. Waduh. Jadi mohon maaf kalau memang cerewet. Akhirnya saya memang harus mau merelakan pulang malam. Jadi kalau di jam kerja ini saya harus memenuhi undangan Pak Yusron nih datang, tapi berkas di kantor sudah menunggu. Nah, kalau saya juga buru-buru itu akan lewat. Nah, otomatis saya harus satu persatu saya teliti surat menyurat itu, dan banyak yang kita balik, oh nggak bisa begini gitu loh. Jadi, nah akhirnya itu kan melatih mereka untuk selalu hati-hati, teliti, karena ibu jeli ini berarti, nanti masuk dia akan ditolak juga gitu ya. Jadi hati-hati, teliti. Nah, termasuk juga untuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas, artinya kita sebagai sebagai pimpinan juga harus mengedepankan. Nah, kalau pimpinan boleh capek, boleh capek, tidak ada imbalan, artinya begitu. Tapi kalau karyawan kita mempertimbangkan, aduh kasihan banget dia, saya terutang, saya yang merasa terutang nih. Nah, bagaimana caranya supaya mereka makanya berganti sekarang. Tim dekorasi, ayo dibawa, jangan hanya program saja. Artinya yang PD umum, produser yang berangkat dapat perjalanan dinas. Bagaimana yang dekor cuman kerjanya di studio saya tidak ada perjalanan dinas, artinya ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan. Dan saya sudah ingatkan selalu untuk bahwa broadcasting itu diproduksi dengan tim. Bagaimana hasil output dan outcome-nya itu kerja bareng. Nah, seburuk apapun itu buruknya kita. Sebagus apapun itu bagusnya kita, termasuk tim dekorasi punya andil di dalamnya. Kesuksesan acara ulang tahun juga tidak terlepas dari security. Bayangi presean yang begitu. Itu gratis parkirnya, tapi para security itu harus berkewajiban mengurusi parkir, mengatur parkir gitu ya. Termasuk juga pada saat Gebyar HUT TVRI NTB ketika Amtenar tampil itu puluhan ribu masyarakat NTB menghadiri, memenuhi
lapangan kantor TVRI itu security yang hanya 4 orang. Nggak imbang banget, mencoba memberikan pengamanan, artinya selain ada polisi ada polisi, tapi mereka juga. Nah, sebegitunya kita ini sebagai pimpinan memikirkan. Kasihan banget ya, capek banget. Padahal kepalanya juga dari pagi sampai malam nggak pulang gitu kan. Tapi karena kita di depan gitu ya. Jadi kita harus mau ngalah. Artinya anak-anak itu kita perhatikan. Jadi di TVRI NTB apresiasi dan penghargaan dan punishment itu berimbang. Jadi ketika kita bagus, baru-baru ini kita ada pekan olahraga ditempatkan di pusat dengan seluruh daerah. NTB karena keterbatasan anggaran hanya kirim 4. 1 catur, 1 tenis meja, dan 2 orang bulu tangkis berpasangan. 4-4-nya dapat. Wah, ini efisien. Tapi daerah lain ada yang 17, 18, 20 bawah nggak dapat. Hari pertama sudah pulang. Jadi menarik. Itu luar biasa. Karena apa? Karena kami memberangkatkannya tidak hanya berangkat, kita lakukan seleksi dulu. Siapa pemenangnya, bagaimanapun kalau dia memang kemampuannya pas-pasan tapi dia pemenang, kita bawa. Kita bawa. Akhirnya ya di sana itu tenis meja juara 1, tetapi yang catur dia remix melawan catur simultan bersama Grandmaster Women Asia Tenggara. Wah. Dia remix satu-satunya tuh yang remix. Memang ada yang menang, tapi ya itu udah luar biasa. Dari NTB loh. Dari NTB ngirim 4 dapat gitu kan. Semua. Dan itu kita beri penghargaan pada saat upacara, kita beri penghargaan. Tetapi kita juga ada tim Satgas Penegakan Disiplin. Nah, seperti Pak Yusron, kalau tidak pernah apel, terus tidak masuk tanpa keterangan atau mengabaikan tugas, ada tim disiplin. Terpantau berarti semua. Dan itu kayak acara di pengadilan, Pak. Tim Satgas menanya gitu-gitu, terus si terdakwa terdakwa keluar, masuk lagi tim kerjanya gitu ya, sampai sebegitu. Tapi itu membuat warning juga buat yang lain. Betul. Untuk kehati-hatian. Nah, kita suatu saat kita bisa berteman. Betul. Saya tidak ada batas dengan karyawan. Tetapi ketika kita tadi baru ngobrol bagus, kita ke kafe sama, besok ternyata tidak melaksanakan tugas, kena gitu. Ya, jangan berharap karena pertemanan sanksi tidak ada. Sanksi tidak ada. Jadi kita general ya, artinya memang objektif gitu ya. Jadi ada tim Satgas Penegakan Disiplin, itu bukan sekedar ada SK, memang berjalan, ada berita acara ini, dan itu membuat semua kerja bersemangat. Betul. Karena ketika ada yang tidak melaksanakan pekerjaan, di satu sisi ada yang rajin. Ini akan mempengaruhi ketika dia tidak kerjakan tapi tidak ada punishment. Sama aja ya. Akan mempengaruhi. Nah, itu jadi dunia kerja itu juga harus kita lihat dari seperti itu. Jadi prestasi, prestasi dan juga punishment itu harus berjalan. Wah, ini apa ya? Jadi saya setelah cerita ini Bu Sani, saya memiliki gambaran, oh ya, ini profesional. Ya, semua udah diciptakan dengan budaya kerja, bahkan dengan lagu ini tertanam karena hafal. Malu dong lagunya hafal nggak dilaksanakan. Ini cara-cara keren Bu Sani yang Ibu coba terapkan di TVRI NTB gitu. Nah, semoga ini harapan saya Bu Sani nih. Ke depan TVRI ini akan semakin, itu terutama di digital ya. Ntar lagi kita ASO. Tapi sebetulnya TVRI sudah lama melaksanakan digital, siaran digital. Harapannya adalah masyarakat NTB menerima siaran, bahkan bukan hanya menerima siarannya secara terestrial, tapi dampak secara ekonomi maupun perubahan sosial budaya ini akan dihadirkan oleh TVRI NTB. Terakhir Bu Sani, closing statement. Terakhir keberadaan Bu Sani di sini tentu nih kita harapkan menjadi pendobrak di sini Bu Sani di dunia penyiaran. Silakan Bu Sani. Baik. Kesempatan, kalau saya berprinsip adalah kesempatan, manfaatkan kesempatan karena bekerjalah maksimal, karena apa yang kita lakukan sekarang belum tentu juga menjadi bagian dimiliki orang lain. Artinya
kita sudah dipercaya sebagai kepala kantor di mengelola TVRI Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu detik per detik ini semua harus ada perubahan. Tidak ada istilah nanti. Artinya dengan waktu, karena kita nggak tahu gitu. Kan ada istilah juga, iya sih ya, habis saya masih 1 tahun, mau bisa buat apa? Ternyata tidak. Kalau kita mau berubah, tidak ada kenal waktu. Artinya tidak bicara limit waktu, ukuran berapa lama kita bekerja, gitu. Tetapi tetap konsisten. Bukan berarti kita semangat ketika kita baru, tapi terus. Dan tidak puas dengan apa yang ada. Kita terus masih harus bergerak, maju, berubah untuk menjadi TVRI yang lebih baik. Wah, sangat luar biasa. Sahabat IAS Podcast, banyak sekali yang saya dapat. Dan teman-teman kalau perhatikan pembicaraan saya dengan Bu Sani, ini artinya lebih ke pola pikir. Dari pola pikir yang sudah baik, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Bu Sani sudah coba menerapkan ini, dan dalam ini pandangan objektif saya melihat TVRI, khususnya TVRI NTB, sudah banyak progres, sudah banyak kemajuan. Buktinya malam ulang tahunnya yang HUT ke-15, TVRI ini sudah berhasil mendobrak bahwa sudut pandang masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat terkait dengan TVRI yang dulu ini sudah banyak berubah. Semoga, ini harapan saya Bu Sani, doa saya, semoga Bu Sani tetap sehat, terus memberikan yang terbaik untuk di Nusa Tenggara Barat, dan terutama karir akan makin naik lagi, cemerlang lagi Bu Sani, membawa perubahan yang lebih besar lagi. Moga untuk Indonesia Bu Sani. Oke. Terima kasih waktunya Bu Sani. Sudah hadir di IAS Podcast, berbagi cerita. Ada jargon TVRI dong, jangan lupa. Siap. Pak Yusron harus bisa. TVRI NTB, TV-nya aku, TV-nya kamu, TV kita semua. Kita sama Pak Yusron. TVRI NTB, TV-nya aku, TV-nya kamu, TV-nya kita semua. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Sani. Sehat selalu, menjalankan amanah yang sangat luar biasa. Maju terus untuk TVRI NTB. Demikian sahabat IAS Podcast yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di konten-konten IAS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. IAS Podcast.